Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini hari kedua sebenarnya kita memanggil manajemen Persib, ya. Kemudian ada klarifikasi juga dari supporter. Ya. Pertama bahwa ada dua insiden sebenarnya yang terjadi pada waktu pertandingan Persib melawan POK FC, dan yang kedua Persib melawan Persija. Saya mau mengomentari yang kaitannya dengan kita dulu. Kita itu adalah pertandingan antara Persib melawan Persija. Ya. Kalau dari jalannya pertandingan, mulai dari kick off pertama sampai dengan kick off terakhir itu berjalan lurus, dan tidak ada hambatan. Bahwa ada dua kartu merah itu juga berdasarkan kejadian yang semestinya menurut kita sesuai dengan apa yang kita lihat. Setelah itu memang ada beberapa kejadian yang bisa dibilang sampai menjadi viral, seperti ada di pemberitaan video, ada video dan sebagainya. Nah, berdasarkan fakta-fakta tadi, Liga memang sangat perlu, ya, untuk memanggil pihak-pihak yang terkait, terutama adalah perannya kita, ya. Nah, kita dalam artian manajemen Persib, ya, apalagi pemanggilan yang kita lakukan itu jangan disalahkan melebihi dari kewenangan yang kita punya, ya. Saya bersama dengan PSSI yang ditugaskan kebetulan Pak Agung Ibrahim day by day selalu mengikuti setiap kejadian apapun juga yang ada di pertandingan di sepak bola Indonesia ini. Nah, dari klarifikasi yang kita lakukan dari pertandingan yang kita lakukan ada dua. Pertama, tanggal 25 kita bertemu dengan sebenarnya kita dengan seluruhnya termasuk manajemen Persib yang hari ini hadir. Ya, itu ada 8 personel yang hari ini hadir. Kemarin itu ada 3 dari supporter, ya. Nah, kita memang melakukan komunikasi, bukan investigasi, karena itu bukan ranah kita. Layaknya orang tua kepada anaknya, ya, kita melakukan beberapa klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi, ya. Nah, jadi persisnya adalah memang ada, lebih tepatnya mungkin ada ketegangan, ya, ketegangan yang dialami pada waktu Persib melawan POK FC, ya, karena kalah, ya tentunya sebagai fan, sebagai supporter ada kecewaan, mungkin kecewaan yang berlebihan dan seterusnya, sampai ada seperti bisa dibilang insiden masuk ke tunnel. Nah, masuknya ke tunnel itu sebenarnya itu kan ada yang steril, itu kan benar. Tapi kita negara nggak punya kewenangan untuk melakukan sanksi kaitannya dengan kejadian itu. Karena itu kejadian milik AFC, termasuk juga manajemen Persib. Nah, mungkin dari kejadian tadi di pertandingan pertama tanggal 19 September, pertandingan di tanggal 23 ini yang perlu mendapatkan pendalaman dan klarifikasi, ya. Mungkin kalau layaknya orang kecewa itu jadi terakumulasi lah pelampiasannya pada waktu di tanggal 23 antara Persib dan Persija. Lagi-lagi tadi saya menggarisbawahi bahwa pertandingan berjalan baik, ya, tidak ada gangguan di dalam pertandingan sampai menit ke-90 plus. Nah, kami juga sudah menghitung setelah semuanya clear,
ya. Kemudian kira-kira pertandingan berhenti menit ke 90 berapa, mungkin 100 barangkali. Setelah itu ada 10 menit kejadian ya, ada kecewaan, ada seperti beradu fisik dan sebagainya. Nah, pada ranah itu yang Anto yang bersama dengan Stewart dan Esto dari Persib menganggap perlu memanggil pihak keamanan seperti layaknya dengan SOP yang sudah sama-sama kita sepakati di Perpol. Jadi area pertandingan itu selesai, itu Stewart areanya. Setelah terjadi barangkali gesekan-gesekan yang meningkat menjadi bentuk yang lebih keras lagi, maka pihak kepolisian dan keamanan masuk. Ya, praktis selesai. Nah, gesekan yang berlebihan, tindakan-tindakan yang berlebihan, tentunya itu ada sesi yang berbeda. Ya, yang kriminal itu adanya di kepolisian. Ya, saya mendengar dari media kemarin dan juga sudah mendapatkan klarifikasi, sudah ada yang memberikan keterangan atau ditangkap, entah itu apa namanya. Ada 2 ditahan, 2 ada bahkan tambah lagi 6 ya Pak Dia. Nah, menjadi 8 ya. Dan dari kota-kota menjadi 6. Nah, itu orangnya bukan ranah kami. Nah, ranah kami adalah meluruskan barangkali kaitannya karena kejadian keributan itu kan nggak bisa serta-merta tiba-tiba ribut, pasti kan ada sebab, ada sebab. Itu yang kita klarifikasi. Dari klarifikasi yang kita dengarkan, memang kekecewaan pada waktu pertandingan 2019. Ya, itu yang tadi kita juga kritisi, harusnya langsung diselesaikan, langsung dibereskan supaya tidak menjadi harusnya kalau itu selesai sebelum tanggal 23 rasanya selesai, apalagi pertandingan itu dimenangkan oleh Persib ya. Nah, balik ke tanggal 23 dan beberapa keributan tadi, jika pada posisi minta kepada Persib supaya memberikan sanksi-sanksi di internal mereka karena kami cukup ya, itu layaknya kita ini kan korporasi, Persib juga korporasi, kita nggak bisa masuk area mereka karena mereka punya aturan dan SOP sendiri di dalam manajemennya Persib. Kita juga begitu. Nah, kita memberikan inputan dan klarifikasi supaya ini harus diberikan sanksi-sanksi yang sifatnya harus dipublikasikan kepada publik bahwa sepak bola memberikan sanksi kepada timnya, baik itu pemain, manajemen dan seterusnya, itu sesuatu yang biasa. Hukuman sanksi, rupiah, hukuman dan lainnya. Nah, itu tadi kami tekankan itu harus dilakukan dan segera harus dipublikasikan. Terus kita sudah menutup dari hasil komunikasi kita dengan Persib dan juga supporter. Nah, selanjutnya kita akan memberikan barangkali tambahan inputan klarifikasi tadi kepada Komdis. Nah, itu bagian yang harus kita lakukan. Kejadian ini tentunya kita berharap tidak akan terulang kembali ya. Kejadian ini kenapa kita langsung action cepat, tanggal 23 kejadian, tanggal 24 kita langsung panggil ya kan, nggak siap karena masih lagi akhir ikut. Tanggal 25 mereka siap hadir, tapi tanggal 25 mereka hanya supporter saja karena secara mendadak dipanggil sama polisi tanggal 25 dan tanggal 26. Akhirnya kita jadwalkan hari ini. Nah, balik lagi ke klarifikasi, sanksi dan seterusnya. Ya, saya pikir kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Komdis. Yang pasti kejadian ini menjadi pelajaran yang penting buat Liga. Ya, Liga akan ekstrimnya ya akan membuat
itu kebijakan untuk hal-hal yang akan datang, ya biasa di dalam sepak bola, ya operator itu bisa memberikan juga sanksi, ya kan? Tapi sanksi harus ada di dalam regulasi, ya. Bisa jadi nanti sanksi yang terberat tentunya hukuman administrasi, pengurangan poin dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang sanksi yang sangat berat yang biasa diterima oleh klub. Tapi case ini adalah case dan ranahnya bukan ranah kita. Ya, nah saya minta kepada teman-teman semua agar ini menjadi satu bentuk keprihatinan kita semua agar sepak bola kita yang sudah pada track baik ini, ya, tidak lagi menjadi benang kusut. Apalagi tim nasional sekarang bertanding, sebentar lagi tim nasional juga akan ada kualifikasi, ya. Kita dikir mensupport untuk mengarah ke sana, ya. Dari sisa pertandingan yang ada menuju ke timnas itu menjadi penting untuk kita awasi. Bahkan kita pertebal dari video-video yang ada, kita minta supaya melakukan quality checking lah, gitu, supaya jika ada hal yang barangkali akan lemas, dia cepat-cepat akan dilakukan. Saya pikir itu selama ini bertanya atau Pak Amin mau mengatakan? Oke, sorry, bertanya. Di sebelumnya dan ini di musim ini ada Persib ini itu akan menjadi di pertengahan setelah pertengahan musim atau di musim berikutnya atau seperti apa? Kalau saya mau nambahin satu lagi, jadi sanksi itu bukan ranahnya kita, ya, sanksi pengurangan poin dan seterusnya. Hanya memang rekomendasi atas kejadian-kejadian yang kita grade A, grade B, grade C, yang itu bisa kita melakukan klarifikasi. Tapi justifikasi keputusan semua adanya di Kongres. Kita nggak punya badan judicial untuk melakukan sanksi-sanksi tersebut. Yang bisa kita lakukan itu bahwa kita punya yang namanya sanksi administrasi. Ya teman-teman sudah paham bahwa ada yang namanya fixed kontribusi, ada variable kontribusi. Di dalam variable kontribusi itu memang salah satunya sanksi administrasi tadi. Dan sifatnya ini sangat besar, ya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian memang kejadian ini segera harus kita lokalisir supaya tidak berbuntut ke tempat yang lain. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengembangan dalam proses pengamanan, kemudian reaksi kita sendiri terhadap indikasi ada barangkali keamanan yang harus kita antisipasi supaya tidak seperti sekarang ini. Ya, salah satunya pendekatan ke supporter, kemudian hari terakhirnya pun kita harus berkomunikasi dengan pihak kepolisian, kaitannya dengan mohon dukungan dan support untuk pertandingan berikutnya, bukan pada ranah tadi harus begini harus begitu, bukan investigasi kita. Kita melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian, ada kejadian kemarin, mohon support Pak untuk kejadian berikutnya, supaya yang punya indikator intelijen kan polisian pasti akan bilang, oh pertandingan alam ini ada kerawanan. Nah, kita harus juga istilahnya melakukan antisipasi. Nah, kemudian tadi yang Taufik sampaikan, saya nggak punya kewenangan untuk mengatakan ada intimidasi, ada kekerasan dan seterusnya. Kalau dari sisi legal, sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini kejadian-kejadian yang memang aja. Kalau dari legal, ya, hanya memang mungkin yang tadi karena kekecewaan yang lalu, ya, kemudian dibawa di pertandingan Persija sama Persib, ya, Persib sama lawan Persija. Jadi lagi-lagi saya nggak bisa menjawab itu apakah intimidasi dan seterusnya. Itu nanti ranahnya Komdis untuk mengklarifikasi dan melakukan pembenaran tadi. Oke. Keterangan dari beberapa pihak. Rekomendasi ini akan diserahkan LIB ke PSSI itu kapan Pak? Iya, kalau bicara hari ini
ya pandangan kita mungkin harus grade B barangkali ya. Tapi bukan untuk rekomendasi ya. Kita nggak perlu memberikan rekomendasi. Semua kewenangan itu ada di Komdis. Yang ada tadi kita melakukan klarifikasi bahwa apakah ada dari sisi pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam koridor 3 ya. Kalau yang dalam koridor 3 tadi kita benar tidak ada gitu. Karena pelantikan berjalan lancar ya kan. Kalau ada yang namanya masuk panel nggak pakai ID itu bukan pertandingan kita ya. Itu kan pertandingan Port FC melawan Persebaya dan Persebaya Port FC. Nah kalau pertandingan Persik melawan Persija itu tidak ada. Tapi Liga sangat tidak memberikan toleran kepada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kejadian-kejadian kemarin dan menyerahkan sepenuhnya kepada Komdis dan pihak kepolisian tentunya. Kategori grade B itu apa? Bisa jelasin ya? Kategori Kalau kerusuhan massa itu kan grade A lah ya. Mungkin ini antara B atau C kalau menurut saya, karena kan sebetulnya sebab-musababnya karena kekecewaan, ya kan, bukan karena pertarungan fisik antara supporter dengan supporter misalnya, atau supporter dengan kekecewaan sama manajemen bakal fisik kan enggak, ya kan, rasanya itu. Oke. Ya. Sebelum